Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita langsung aja nih, kita mau bedah satu pendekatan rekrutmen yang cukup unik ya. Iya, menarik ini. Namanya metode uji dulu. Ini dari bab 10, bukunya Dan Martel, Buy Back Your Time, sumber kita ya, bab itu. Betul. Nah, misi kita hari ini, kita kupas tuntas strategi ini. Tujuannya supaya Anda bisa merekrut lebih efektif dan paling penting, bisa hemat waktu Anda yang berharga itu. Yuk, kita bongkar bareng. Ya, dan mungkin perlu kita pahami dulu ya, kenapa sih metode kayak gini muncul. Soalnya cara rekrut yang lama itu seringkali kurang pas gitu. Kurang efektif ya? Iya. Kita sering terjebak lihat CV bagus, wawancara oke, tapi pas kerja, kok beda. Dan Martel kan cerita tuh, dia sampai kehilangan klien gede, Procter and Gamble, gara-gara salah rekrut. Wah, fatal juga ya. Fatal. Jadi salah rekrut itu bukan cuma rugi duit, tapi kayak ada pajak lain gitu. Waktu kita habis, energi tim terkuras, fokus jadi buyar. Nah, metode uji dulu ini cara sistematis buat ya menghindari pajak itulah. Pajak tersembunyi, wah istilahnya bagus tuh. Ini nyambung nih ke prinsip pertama dari Martel. Jelas, be clear. Banyak pengusaha, mungkin kita juga, kadang punya bias MacGyver. Maksudnya kita lihat orang, wah ini potensial nih, bisa dibentuk lah nanti. Haha, iya, sering gitu. Tapi pas rekrutmen, ini bisa jadi bumerang ya, malah buang-buang waktu kita. Jadi jelas di awal itu soal melindungi waktu kita juga, gitu ya. Tepat sekali, jelas peran apa, tugas spesifik apa yang emang mau kita delegasikan. Itu fondasinya. Kalau itu udah jelas, baru kita bisa lanjut ke prinsip kedua, jaring lebar, cast a wide net. Jaring lebar maksudnya, kita cari kandidat sebanyak mungkin gitu, jangan dibatasi. Persis. Analoginya kayak milih pemain buat tim olahraga sekolah. Sekolah yang muridnya banyak kan pilihannya lebih oke dibanding sekolah kecil. Masuk akal. Jadi, perbesar kolam kandidat Anda. Caranya, ya tanya rekomendasi tim internal, pakai job portal, terus jangan sungkan juga dekati orang bagus yang mungkin udah kerja di tempat lain. Kayak contoh Martel pas cari manajer penjualan itu. Oke. Jaring sudah lebar nih, kandidat banyak. Gimana cara nyaringnya biar efisien? Nah, ini prinsip ketiga ya. Beri kesempatan bersinar, filter awal. Iya, ini filter cepatnya. Martel sarankan tugas simple, minta kandidat upload video. Pendek aja, maksimal 3 menit, jawab 5 pertanyaan dasar. Kenapa minat? Tahu apa soal perusahaan kita? Lingkungan kerja idealnya gimana? Kelebihannya apa? 5 tahun lagi mau jadi apa? Dan ini kuncinya nih, tujuannya itu bukan nilai jawabannya benar atau salah. Oh, bukan kontennya, bukan. Lebih ke lihat cara dia mikir gimana, terus bisa nggak sih dia pakai teknologi dasar? Kayak upload video aja gitu. Dan paling penting, nurut nggak sama instruksi? Soal ikut instruksi ya. Betul, ini filter cepat yang hemat waktu banget. Buat kita, buat kandidat yang emang nggak pas juga. Menarik. Jadi filter awal ini nyaring soal kemampuan dasar sama kepatuhan. Oke, lolos filter video nih. Terus gimana alumni kecocokannya? Ini masuk prinsip keempat kan? Gunakan penilaian profil. Bener, pakai alat bantu kayak tes kepribadian gitu. Bisa Myers-Briggs, bisa Kolbe, atau yang lain. Tapi ingat ya, ini cuma salah satu data aja. Bukan penentu utama ya. Bukan, cuma alat bantu buat cepet paham gaya kerjanya gimana, cocok nggak sama tim. Kita lagi cari orang yang mirip, atau justru yang bisa ngelengkapin. Misalnya, cari asisten yang jago di area yang kita lemah. Oke. Coba tes ini ke Kim yang udah ada dulu. Jadi kita punya gambaran, profil kayak apa sih yang sebenarnya kita butuh? Sip. Jadi, assessment ini bantu paham gaya kerja. Nah, sekarang kita sampai ke jantungnya metode ini nih. Prinsip kelima, metode perekrutan uji dulu, the test first hiring method. Ini dia intinya. Ada kutipan bagus dari Seth Godin, saya nggak bisa kerja sama Anda sampai saya beneran kerja sama Anda. Kayaknya kita butuh bukti nyata ya sebelum kasih komitmen. Itu dia, persis kayak kita mau beli mobil, kan test drive dulu. Iya, betul. Nah, sebelum tawarin kerjaan tetap, kasih kandidat yang lolos seleksi itu proyek uji. Tapi harus dibayar ya. Proyeknya yang benar-benar mirip sama kerjaan aslinya nanti. Desainer ya suruh desain, penulis ya bikin contoh tulisan. Dan penting, bayar waktu mereka. Oke, proyek uji berbayar. Tapi ada satu yang unik nih. Instruksinya minimal. Lah, apa nggak malah bikin bingung atau gagal nanti kandidatnya? Justru itu poinnya. Oh ya,
Bingung atau bahkan gagal karena instruksi minim itu, wah, itu data berharga banget buat kita. Contohnya, Martel kasih tugas ke calon asisten. Kirimin hadiah yang bijaksana buat Kyle di Proposify. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Ya, tujuannya apa? Mau lihat dia mandiri nggak, kreatif nggak, bisa cari solusi sendiri, inisiatifnya gimana, dia bakal banyak nanya detail, atau langsung proaktif cari info dan jalan. Ah, ketahuan langsung ya, mana yang butuh disuapin, mana yang bisa jalan sendiri. Nah, Ini filter paling ampuh buat nemuin orang yang bakal ngurangin beban kita, bukan nambahin. Langsung kelihatan siapa yang bisa dilepas. Oke, paham sekarang? Jadi instruksi minimal itu sengaja buat filter kemandirian. Keren. Nah, kalau udah ketemu nih kandidat terbaik lewat proyek uji ini, langkah terakhir apa? prinsip keenam, jual masa depan, sell the future. Yes, begitu kita udah yakin, wah ini orang ya, mindset kita harus ganti. Gimana tuh gantinya? Dari yang tadinya ngevaluasi terus, sekarang kita harus jualan. Jual kesempatan ini ke dia. Kita dengerin benar-benar apa sih maunya dia, cita-citanya apa. Kayak saran Gary V itu, dengerin dulu. Tanya target 5 tahunnya lagi gitu. Betul, tanya 5 tahun lagi Anda mau ada di mana. Terus kita tunjukin gimana peluang di perusahaan kita, entah itu soal jabatan, gaji, pengembangan diri, bisa bantu dia capai tujuannya itu. Cocokin visi kita sama visi dia. Oke, jadi lengkap ya. Kalau kita rangkum ada 6 langkah metode uji dulu ini. Mulai dari kejelasan peran di awal, terus tebar jaring lebar, lakukan filter video buat seleksi cepat, pakai asesmen profil sebagai data tambahan, terus inti metodenya proyek uji berbayar dengan instruksi minimal, dan terakhir, jual masa depan ke kandidat terbaik. Sistematis banget. Iya, rasanya ini pendekatan yang terstruktur banget ya buat bantu Anda hindari pusing dan rugi gara-gara salah rekrut. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini semua buat Anda? Ya, ini mungkin jadi pemikiran penutup ya buat Anda renungkan. Metode ini kan intinya uji dulu sebelum komitmen penuh, tapi dalam konteks rekrutmen. Nah, coba Anda pikirkan sejenak deh. Di area lain dalam bisnis Anda, atau mungkin bahkan kehidupan pribadi Anda. Ada nggak ya prinsip uji dulu sebelum komitmen penuh ini bisa diterapkan juga? Biar bisa kurangi resiko dan ya naikin peluang sukses jangka panjang gitu. Menarik kan buat direnungkan.